Baru-baru ini kita digegerkan oleh pernyataan Menak soal pembatasan penggunaan toa untuk azan yang menuai kontroversi. Dalam berita harian suara.com, menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI fraksi Golkar, Aceh Hasan Syazili, menilai analogi yang dipakai Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas dalam menjelaskan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022, tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola, dianggap tidak tepat dan tak etis. Menak Yakut dalam aturan soal pengeras suara memakai analogi yang dianggap membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Analogi Menteri Agama Gus Yakut soal suara azan dengan gonggongan anjing jelas sangat tidak tepat, misleading dan sangat tidak etis, kata Aceh saat dihubungi Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2022. Aceh mengatakan, azan sendiri merupakan panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat. Seharusnya hal itu harus dihormati, azan kan panggilan Allah, jadi tidak bisa disamakan seperti itu, tuturnya. Untuk itu, Aceh mendesak agar Yakut memberikan klarifikasi atas pernyataan yang sudah disampaikannya tersebut. Yakut diminta menyampaikan permohonan maaf. Saya mohon Gus Menteri untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut dan mencabutnya. Jika perlu, minta maaflah ke masyarakat, tandasnya. Diketahui, pernyataan Menak Yakut Khalil Qoumas tersebut terungkap saat menjawab pertanyaan wartawan di Pekanbaru soal aturan toa masjid, Rabu, tanggal 23 Februari tahun 2022. Dalam penjelasan itu, Yakut mengaku tidak melarang rumah ibadah umat Islam untuk menggunakan toa atau pengeras suara. Kita tahu itu syiar agama Islam, silakan gunakan toa tapi tentu harus diatur. Diatur bagaimana volumenya tidak boleh keras, maksimal 100 desibel. Jelasnya seperti dikutip dari Antara. Ia juga mengatakan perlu peraturan untuk mengatur kapan saja alat pengeras suara atau toa dapat digunakan baik setelah atau sebelum azan dikumandangkan. Baginya ini bertujuan juga untuk meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat, sebab di daerah yang mayoritas muslim hampir setiap 100-200 meter terdapat masjid. Menak Yakut kemudian mencontohkan soal toa masjid dengan suara anjing yang menggonggong secara bersamaan. Contohnya lagi, misalkan tetangga kita kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong di waktu yang bersamaan kita pasti terganggu. Artinya semua suara-suara harus kita atur agar tidak menjadi gangguan, ujar Yakut Khalil Qoumas. Berikut cuplikan pernyataan Menak Gus Yakut ketika wawancara di Pekanbaru, Rabu, tanggal 23 Februari tahun 2000. Oh iya, itu kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya itu, toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim. Ya, kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi. Bagaimana tanggapan sahabat Islam tentang ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.